Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar UKIN Portofolio. Ini sudah banyak pertanyaan yang terkumpul, ada beberapa pertanyaan yang serupa, dan ini sudah saya kumpulkan 10 pertanyaan yang akan saya tanggapi pada video kali ini. Dan langsung aja mari kita bahas pertanyaannya satu persatu. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Kalau praktik baik yang kita buat saat PPL PPG, apakah bisa digunakan untuk UKIN Portofolio Penelitian dan Publikasi? Nah, teman-teman, jadi terkait berkas UKIN, perlu teman-teman pahami ya, kalau teman-teman merupakan peserta PPG dalam jabatan, maka usia berkasnya harus di masa 3 tahun sebelum menjadi peserta PPG. Jadi sebelum menjadi peserta PPG. Misalnya teman-teman di berkas UKIN yang penelitian dan publikasi ini tidak pernah bikin misalnya ya, dan baru bikin saat proses PPG di PPL ini, maka teman-teman bisa menggunakannya, tapi dengan catatan nanti berkasnya diolah untuk identitasnya. Jadi seolah-olah best practice itu atau praktik baik itu sudah dibuat sebelum menjadi peserta PPG. Kalau nanti identitasnya tidak diubah alias masih kelihatan kalau ini baru saja dibuat ketika menjadi peserta, ya otomatis bisa jadi akan ditolak dan tidak akan diterima berkasnya. Pertanyaan berikutnya, misal UKIN poin pengabdian saya punya sangat banyak, prestasi juga banyak, namun ada poin wajib yang saya kosongi karena memang nggak punya, tapi berkas lain punya banyak, apakah hasilnya tetap nggak lulus? Nah, teman-teman, di UKIN ini untuk yang portofolio teman-teman perlu paham ya, bahwa ada berkas wajib dan ada berkas yang tidak wajib. Yang wajib ini ada penelitian dan publikasi, kemudian informasi baru, ini ngumpulin sertifikat-sertifikat pelatihan ya. Kemudian ada inovasi, ada refleksi, ini wajib. Yang nggak wajib itu pengabdian dan juga prestasi. Kalau semisal teman-teman di wajib ini katakanlah 3 lah yang wajib, ini punya banyak sekali sertifikatnya dan kemungkinan akan dinilai tinggi karena banyak berkasnya. Kemudian untuk yang non wajib kayak prestasi dan juga pengabdian itu banyak. Tapi ada satu poin dari wajib yang tidak ada, misal poin inovasi atau poin publikasi penelitian. Maka ya walaupun nilai yang lain tinggi tapi ada satu wajib yang kosong, ya otomatis tidak bisa, dan otomatis kalau sesuai aturan tidak akan bisa lulus. Jadi teman-teman mending fokus saja bagaimana caranya 4 komponen wajib ini bisa terisi semuanya. Pertanyaan berikutnya, UKIN praktik pembelajaran pakai video PPL yang sudah ada, hanya durasinya yang kita panjangkan, apakah boleh? Nah, kalau kita melihat aturan dari UKIN praktik pembelajaran ya, aturannya kan kita harus membuat video baru, karena di situ nanti sudah jelas tertera tanggal kita melaksanakan praktik pembelajarannya yang kita dokumentasikan. Maka berdasarkan aturan itu ya otomatis harus baru. Namun memang ada beberapa LPTK yang memang membolehkan menggunakan PPL yang sudah ada, tinggal durasinya dipanjangkan. Nanti ada tambahan-tambahan di video awal, yaitu tambahan semacam kayak introduction ya, perkenalan dari pesertanya, menyampaikan ABCD dan lain sebagainya, barulah masuk di video praktik pembelajarannya. Ada memang kampus yang seperti itu. Jadi teman-teman silakan sesuaikan aja. Jadi kalau jawaban saya sesuai dengan aturan UKIN, ya otomatis nggak boleh, harus bikin baru. Tapi kembali lagi, biasanya nanti ada arahan. Nah, nanti di situ bisa ditanyakan ke pihak kampusnya apakah diperbolehkan atau bagaimana. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau UKIN tidak lulus, apakah ada pemberitahuan lulusnya di poin mana? Nah, terkait ini ya, cuman ya diusahakan lulus lah ya, dan mikirnya harus lulus, jangan mikirnya nggak lulus. Tapi misalnya teman-teman ternyata tidak lulus, maka kalau setahu saya di angkatan saya itu ada keterangannya kita tidak lulusnya di mana. Biasanya di video praktik pembelajaran tidak bisa dilihat, atau mungkin berkas di poin inovasi tidak terbaca atau apa. Biasanya ada, cuman beberapa tahun terakhir ketika banyak teman-teman yang laporan ke saya itu mereka tidak ada keterangan rincinya. Jadi hanya tidak lulus di UKIN misalnya, atau tidak lulus di UP begitu. Misalnya tidak lulus di UKIN, ya keterangannya tidak lulus di UKIN aja, tidak dijelaskan dia di poin mananya. Nah, terkait hal ini teman-teman bisa langsung cross check aja ke dosennya, karena yang menguji adalah dosen dan guru pamong di LPTK teman-teman melaksanakan PPG itu. Jadi langsung aja dikonfirmasi salahnya di mana biar bisa tahu dan bisa memperbaiki secara akurat. Jadi bisa langsung aja ditanyakan ke dosennya masing-masing sesuai dengan LPTK-nya. Berikutnya, saya punya banyak sertifikat PMM, tapi saya dapat ketika jadi peserta PPG. Apakah bisa digunakan?
Sekali lagi, jadi berkas PPG untuk UKIN portofolio, kalau teman-teman adalah PPG dalam jabatan, maka berkasnya harus di masa 3 tahun ke belakang sebelum menjadi peserta PPG. Tapi kalau teman-teman PPG Prajab boleh, karena Prajab itu aturannya kalau nggak salah berkasnya adalah 1 tahun sebelum menjadi peserta dan selama menjadi peserta. Itu kalau PPG Prajabatan. Tapi kalau dalam jabatan harus sebelum menjadi peserta. Kalau sertifikat PMM, ini kan sudah otomatis tanggalnya ya otomatis dan nggak bisa diotak-atik ya. Jadi dalam tanda kutip memang nggak bisa diubah ya otomatis nggak bisa digunakan karena nanti bakal kelihatan kalau ini berkas yang didapat setelah menjadi peserta. Jadi nggak masuk dalam kriteria. Jadi harus sebelum menjadi peserta. Jadi silakan gunakan sertifikat lain. Kalau sertifikat lain kan masih bisa dalam tanda kutip diotak-atik lah ya. Jadi intinya nggak bisa digunakan kalau memang dia didapatkannya ketika menjadi peserta PPG. Berikutnya, kalau saya punya PTK Best Practice Jurnal, apakah saya unggah salah satu atau semuanya? Jadi teman-teman kalau misalnya di penelitian publikasi punya banyak jenis versi penelitian, ya udah unggah aja semuanya, ngapain salah satu? Semakin banyak semakin bagus dan semakin aman untuk poin berkas portofolio yang penelitian dan publikasi. Jadi unggah aja semuanya. Selanjutnya, saya tidak punya inovasi, kalau baru bikin apakah bisa? Sekali lagi ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi memang banyak kita akui bahwa guru-guru memang jarang membuat sebuah karya inovasi, apalagi penelitian yang mana ketika guru-guru tersebut tidak ada momentum penugasan yang itu merupakan penugasan dari akademis, misalnya kuliah atau mungkin ikut lomba atau mungkin perintah dari atasan. Kalau nggak ada itu memang rata-rata dan hampir seluruhnya memang nggak pernah bikin ya. Jadi misalnya peristiwa ini terjadi nggak pernah bikin terus baru bikin, apakah bisa? Ya kalau pertanyaannya begini dan jawabannya secara formatif ya jelas tidak bisa karena berkasnya harus dipunyai sebelum menjadi peserta PPG. Tapi kalau misalnya dijawab secara secara intrik gitu ya bisa-bisa aja nanti teman-teman ya silakan, pokoknya intinya identitas untuk berkasnya dibuat seolah-olah sudah ada sebelum menjadi peserta. Nah, itu nanti bisa dipahami sendiri maksudnya bagaimana ya. Jadi, silakan diolah bagaimana caranya teman-teman sudah punya berkas ini walaupun baru bikin tapi seolah-olah sudah dibikin sebelum menjadi peserta PPG. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada arahan dari kampus sebelum kita UKIN? Jelas ada. Jadi, teman-teman tenang aja, nanti sebelum UKIN pasti ada. Cuman memang biasanya waktunya itu agak mepet sih. Misalnya UKIN kurang 1 minggu atau 2 minggu nanti baru ada arahan. Jadi kalau teman-teman pengen lebih cepat ada arahan ya silakan aja ditagih aja di grupnya yang ada dosennya, itu nanti ditanya terus kapan arahannya, jadi biar arahan lebih cepat dimulai dan semakin cepat dimulai semakin panjang persiapannya ya semakin enak. Jadi nanti nggak keburu-buru. Jadi arahan pasti ada, pasti ada. Berikutnya, apakah bakal ketahuan kalau misal kita plagiat punya orang di berkas kita, tapi identitas sudah kita sesuaikan dengan identitas kita? Kalau perihal ini ya, kemungkinan besar kalau teman-teman melakukan sistem ATP, amati, tiru, plak, jadi nggak ada yang diolah, punya orang diambil aja, nggak diolah berkas-berkasnya, identitasnya, dan lain-lain sebagainya, ya bisa jadi ketahuan kalau dosennya memang sangat jeli dan teliti. Tapi kalau sudah diolah, walaupun dia plagiat, tapi sudah diolah secara ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi, jadi dimodif secara identitasnya, kemudian secara penanggalannya seolah-olah dia sudah ada sebelum menjadi peserta, kemudian dokumentasinya juga sudah fotonya teman-teman sendiri, bukan foto dari orang yang diplagiat itu, ya kemungkinan sangat kecil sih bisa ketahuan. Jadi ya hampir tidak akan ketahuan sih. Jadi silakan pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi, jangan ATP, amati, tiru, plak, jangan kayak gitu. Nanti bisa jadi ketahuan. Jadi silakan dimodifikasi sedemikian rupa agar secara logis ya ini sudah terlihat karyanya teman-teman. Berikutnya, UKIN apakah penentu kelulusan PPG? Yes, absolutely yes. Karena ya ini memang penentu. Jadi penentu di kelulusan teman-teman di PPG itu ada 2, ada uji kinerja, kemudian ada uji pengetahuan atau UP. Keduanya ini harus lulus keduanya, nggak boleh salah satu. Misal teman-teman UP lulus, UKIN nggak lulus, ya hasilnya nggak lulus di PPG. Berarti teman-teman harus retaker yang UKIN aja. Atau sebaliknya UKIN lulus, UP nggak lulus, ya hasilnya nggak lulus. Jadi teman-teman harus retaker yang UP. Jadi
ini adalah penentu kelulusan. Jadi ya teman-teman harus benar-benar disiapkan sebaik mungkin berkas-berkasnya agar bisa lulus dalam seleksi UKM PPG ini. Jadi UKM PPG itu ada dua, ada UKIN, ada UP. Jadi ya ini jelas penentu dari kelulusan PPG. Nah teman-teman, jadi demikianlah beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan, yang semoga aja pertanyaan ini juga mewakili banyak pertanyaan yang memiliki kemiripan pertanyaan ya. Jadi hampir serupa poin yang ditanyakan, saya pilih yang cukup mewakili, ini ada 10 ini, dan jadi ya mudah-mudahan sudah menjawab teman-teman yang pertanyaannya sama gitu ya, atau teman-teman yang belum bertanya tapi punya pertanyaan yang serupa, dengan nonton video ini, dengan melihat beberapa jawaban saya dari pertanyaan ini, mudah-mudahan juga bisa melegakan rasa penasaran teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada. Cukup itu, jadi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau ada jawaban terkait pertanyaan yang sudah saya bacakan, barangkali ada perbedaan jawaban dengan saya, juga monggo bisa ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.